Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa selalu diberikan kemudahan dan kesehatan dimanapun berada ya. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih sudah klik video aku dan jumpa lagi di vlog aku yang gini-gini aja terus, gini lagi ya, begini lagi ya teman-teman. Jadi mohon maaf karena video aku belum ada hikmahnya yang bisa diambil karena aku masih pemula, dan mohon maaf ya bunda-bunda. Jadi seperti yang ada di video bunda lihat, pagi ini di tempat aku lagi diguyur hujan. Jadi aku tuh bingung tadi ya bunda, sebenarnya bahan-bahan di rumah aku lagi pada kosong untuk masak apa, jadi aku bingung. Yang tersisa cuman ini, yang semalam sisa aku beli dari pasar. Ada beberapa buah jagung, beberapa bungkus jagung gitu ya bunda-bunda. Jadi aku rencananya pagi ini untuk sarapan pagi ini aku mau rebus aja dulu jagung. Karena berhubung di kulkas juga bener-bener udah kosong ya bun. Karena belum sempat juga aku belanja ke pasar gitu, apalagi food prep gitu ya bunda. Rencananya nanti sore aku mau ke pasar sekalian, kalau sempat ada waktu lanjut nanti aku mau food prep gitu ya bun. Karena kan kalau food prep itu terus terang sangat meringankan ya bun, apalagi kalau mau masak punya bayi. Memang ya saat pengerjaannya itu rempong gitu ya bun. Belum lagi pitil-pitil sayur atau bersih-bersih ini ono gitu kan. Cuman untuk kedepannya kalau kita food prep itu proses masak kita itu terasa lebih cepat, lebih simple dan lebih hemat waktu gitu ya bun. Karena kan kita nggak perlu lagi sebentar-sebentar ke warung gitu ya kan, sebentar-sebentar apa itu namanya ya, pokoknya kalau udah food prep itu terasa kerjaan itu terasa lebih ringan gitu ya bun. Cuman untuk pengerjaan awalnya itu memang sulit, memang terasa berat, rempong gitu ya bun. Cuman kan rempongnya itu sekali gitu aja, sekaligus di awal gitu, selanjutnya kita pekerjaan kita jadi lebih ringan gitu ya bun. Jadi bun, lanjut ke videonya. Ini aku mau cuci dulu jagungnya. Ini kemarin tuh ada yang lewat depan rumah aku. Istilahnya kalau di sini kami nyebutnya itu along-along gitu ya bun. Istilahnya orang yang jualan pakai motoran gitu ya kan. Jadi sebenarnya ini udah 2 hari yang lalu aku beli. Cuman aku bingung mau masak apa gitu ya bun. Jadi hari ini aku putusin untuk ngerebus jagung ini aja untuk sarapan pengganjal lapar sementara gitu ya bun. Eh, karena kan ya seperti yang aku bilang ya bun, aku belum punya bahan untuk dimasak gitu. Kan rencananya aku nanti sore ke pasar gitu, sekalian menunggu. Biasanya pagi-pagi gini tuh ada along-along yang lewat gitu, orang yang jual sayur sekalian lauk-lauk mentah gitu ya bun. Jadi biasanya aku kalau nggak sempat ke pasar, aku belanja sama along-along itu aja gitu. Cuman ya itulah bun, harganya agak sedikit lebih mahal daripada kita beli ke pasar gitu. Cuman ini karena untuk kalau mepet ya kebantu-bantu gitulah ya bun, kebantu-bantu juga gitu ya bun. Jadi ya ini aku lagi ngerebus jagung. Nah alhamdulillah ini udah hampir matang nih ya bun. Nah sebenarnya udah matang ini bun. Jadi untuk sarapan ini pagi ini udahlah, aku bilang sama anakku dan Pak Su, untuk sementara kita rebus jagung aja dulu, nanti agak siangan dikit, bentar lagi tuh biasanya along-along lewat, aku bilang gitu ya bun. Ya udah kata anakku gitu ya bun, alhamdulillah. Nah lanjut setelah aku ngerebus jagung tadi, lanjut lagi aku mau cuci piring ini ya dulu ya bun. Karena memang dari semalam aku belum sempat cuci piring. Karena aku cuci piring itu kalau misalnya ada anakku bisa ngebantu, ada waktunya dia lagi nggak sibuk belajar ya dibantu. Kalau nggak aku yang ngerjain sendiri gitu ya bun, aku nggak nyuruh-nyuruh, nggak nuntut terus anakku untuk bantu gitu. Sebisa dia aja gitu ya bun, yang jangan sampai mengganggu waktu belajarnya gitu ya. Gitu aja sih aku ya bun, kalau dibantu alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, ini juga tugas aku gitu ya bun. Sebenarnya ya bun, biasanya kalau anakku lagi libur, misalnya lagi weekend gitu, nah cuci piring, memasak nasi, nyapu-nyapu atau jaga adiknya atau mandiin adiknya, biasanya itu dia yang handle semuanya ya bun. Jadi aku agak terasa ringan kerjaannya. Cuman karena hari
Kalau hari-hari sekolah dia mulai dari Senin sampai hari Jumat itu aku nggak ngerepotin anakku gitu ya Bun, karena kasihan juga aku pikir-pikir dari pagi dia udah stay ke sekolah, terus, nyampe sore gitu ya Bun, kan kebayang juga ya kalau kita beratkan lagi dia untuk bantu-bantu kita gitu ya kan. Kan capek juga dia, kasihan ya, Bun. Jadi kalau pulang sekolah anakku suruh istirahat dulu mandi, terus makan, terus istirahat dulu, habis maghrib nanti belajar sebentar, habis itu kalau mau main, ya mainlah dulu sebentar, kan gitu ya, Bun. Jadi anak-anak tuh sebenarnya kan tergantung kita orang tua ya, Bun, jadi gitu. Nah, kalau bunda-bunda dari rumah lagi pada ngapain nih? Gimana sih cara pola ngedidik anaknya gitu ya kan? Kan kita punya metode masing-masing ya Bun. Ada juga sebagian orang tua yang mewajibkan anaknya harus telaten ngebantu mamanya, ngebantu orang tua gitu ya kan, dibagi waktunya gitu. Ada juga yang seperti aku nih, kalau ngebantu mama harus wajibkan weekend aja. Kalau hari-hari sekolah aku nggak ngewajibin maksud aku nggak ngewajiban anakku untuk ngebantu gitu ya, Bun. Nah ini ya Bun, seperti yang aku bilang, ini aku udah siap nyuci dari semalam. Ini cucian aku yang dari semalam ya Bun. Nah, berhubung nih hujannya udah reda, nih sebenarnya udah jam hampir zuhur ini ya Bun, hampir jam 12 karena dari pagi hujan terus. Jadi aku ngejemurnya tuh udah agak siang gitu ya Bun. Jadi aku takutnya nanti kalau nggak aku jemur, sebenarnya nih agak gerimis-gerimis masih ada ya Bun. Tapi cuman aku khawatir kalau nggak aku jemur sekarang, nanti dia apek lagi gitu ya Bun. Aku nggak ada jemuran untuk di dalam rumah gitu ya Bun. Aku belum sempat, nantilah kalau ada waktu Pak Su, kalau libur aku rencananya mau bikin jemuran di dalam rumah. Maksudku di dapur gitu ya Bun, pakai tali untuk bergelantungan gitu ya. Lanjut aku ngejemur ini ya Bun, rencananya nanti habis ini aku kalau sore nanti aku mau ke pasar gitu ya Bun. Karena eh seperti yang aku bilang tadi ya Bun, bahan di rumah sudah tidak ada, belum lagi hari hujan-hujan terus ya Bun, cuman ya harus bersyukur juga ya Bun, nggak boleh terus mengeluh gitu ya. Karena kan beberapa bulan kemarin kan kemarau terus ya kan, jadi terasa hidup tuh kayak gersang semua, apa tuh namanya ya, AC di kamar udah nggak kerasa lagi, kipas angin pun kalau misalnya dihidupin hawanya tuh kayak disembur naga gitu ya Bun. Jadi kalau bulan-bulan ini hujan terus ya disyukuri aja dan nggak boleh terlalu disesali gitu ya Bun, namanya juga rahmat Allah ya kan. Nanti kalau misalnya giliran panas, pengen hujan ya kan, udah dikasih Allah hujan seperti ini, ya harus bersyukur. Nah ini ya Bun, seperti yang aku bilang tadi, along-along yang jualin lauk pauk mentah seperti sayur, ikan-ikan, pokoknya bumbu perdapuran lah ya Bun, ini lengkap nih sebenarnya sama kakak-kakak ini gitu ya kan. Nah Bunda lihat kan hari masih hujan gitu ya. Sebenarnya udah dari siang nih Bun, cuma ya itulah daripada nggak masak, ya udah aku beli aja. Di sini aku tuh beli terong, telur, nah ikan tadi seperempat aku beli ya Bun. Rencananya aku mau masak untuk makan siang dan makan malam ini. Nanti sore lanjut lagi aku ke pasar. Nah, setelah aku siap belanja ya Bun, lanjut dulu aku untuk memasak. Ini aku masak untuk siang ini gitu ya Bun. Aku beli lele tadi setengah kilo sama kalau kami di sini panggilnya inang gitu ya Bun ya gitu. Inang tuh jual 15.000, tapi kalau beli di pasar cuma 12.000, tapi ya nggak apa-apa lah ya Bun, kita tinggal nunggu di rumah. Ini setelah rencananya ini lele ini mau aku goreng gitu aja ya Bun, tapi pakai cabai hijau gitu, nanti mau aku campur dengan terong tadi. Terus aku juga ada tadi beli 5 biji jengkol gitu ya Bun kan. Jadi inilah aku kalau masak lele itu Bun, aku cocoknya dengan rasaku pakai cabai hijau kayak gini ya Bun. Jadi nanti mau aku goreng terus di sambal cabai hijau aja gitu ya Bun. Ini lauk untuk siang ini cukuplah untuk sampai sore.
Nah, bunda-bunda di rumah yang lagi pada nonton video aku, udah pada masak apa nih untuk makan siang hari ini? Apa udah selesai, terus sudah pada rebahan? Atau seperti biasa pilih jalan ninja lagi, beli lauk jadi aja? Ya, it's okay ya bun, yang penting happy dan sehat selalu ya bun. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini aku tadi tuh cabai ijonya cuman aku blender aja ya bun, karena aku tuh nggak sempat mengulek-ngulek ya bun. Kenapa? Karena aku tuh anakku yang kecil kalau dia mendengar aku lagi ngulek cabai otomatis dia pasti datang bun. Jadi dia tuh merengek, minta ikut juga mengulek gitu ya kan. Jadi ya udah, aku kalau misalnya masak-masak untuk gorengan ataupun gulai, kalau misalnya sempat aku ulek, ya aku ulek, tapi kalau enggak ya aku blender gitu. Cuman awal-awal dulu ya Bun, kalau misalnya di blender nih memang rasanya cabai yang di blender tuh nggak apa namanya ya, nggak seenak yang kita giling atau yang kita ulek ya kan Bun. Apa namanya itu ya, agak terasa langu gitu ya kan. Cuma ya itu karena keadaan punya bayi, terus rewel, jadi ya otomatis masak serba instan. Maksudnya tuh main cepet aja gitu ya bun. Jadi ya karena udah kebiasaan seperti ini, jadi lama-kelamaan lidah aku dan Pak Su dan anakku juga terbiasa menikmati cabai-cabai yang di blender gitu ya bun. Tapi kalau sesekali aku misalnya anakku lagi nggak rewel atau lagi ada yang jaga, aku usahain biasanya apa namanya, mengulek sendiri gitu ya bun, biar terasa lebih harum, lebih apa ya, lebih nikmat aja gitu ya bun. Nah, ini aku udah selesai proses masaknya, ini udah pada sore hari. Terus aku tadi udah juga belanja ke pasar. Nanti di vlog selanjutnya aku akan review belanjaan aku ke pasar ya bun. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya mohon mohon klik subscribe-nya ya bun. Assalamualaikum. Bye bye.